أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah dengan sepenuh hati kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan seluas jiwa kita mengaturkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami atas nama Yayasan Pembina Masjid Salman ITB menyampaikan beberapa catatan dan pengumuman yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Pada tahun ini, YPM Salman ITB telah genap berusia 50 tahun. Kami atas nama segenap pembina dan pengurus YPM Salman ITB menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang selama ini telah berpartisipasi dalam bentuk apapun guna mendukung setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan. Bersama doa dan dukungan dari para jamaah, YPM Salman ITB insya Allah akan tetap beristiqomah untuk senantiasa berupaya mewujudkan cita-citanya, melahirkan generasi Rabbani, calon pemimpin bangsa yang berakhlakul karimah, berkarakter, memiliki wawasan ke depan yang luas sebagai sumbangsih kita bersama bagi bangsa dan negara ini. Rangkaian program Ramadan 1434 Hijriah yang meliputi pelayanan ibadah, pelayanan masyarakat, pengembangan integrasi intelektual, seni dan spiritual, serta pengembangan wawasan keislaman, alhamdulillah secara umum dapat berjalan lancar. Insya Allah, Ramadan tahun yang akan datang, kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada jamaah. Jumlah titipan zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui rumah amal Salman ITB periode Syawal 1433 Hijriah sampai dengan Ramadan 1434 Hijriah adalah sebagai berikut. Zakat fitrah 51.709.000 rupiah. Zakat mal 2.348.724.000
rupiah. Infak dan sedekah 1.274.230.040 rupiah. Fidyah 20.345.000 rupiah. Wakaf tunai 317.912.595 rupiah. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan jamaah. Semoga amanah yang diberikan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga memberi manfaat yang besar bagi umat. Kami berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang terbaik bagi Bapak Ibu, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bertindak sebagai khatib dan imam pada sholat Idul Fitri hari ini adalah yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, anggota pembina YPM Salman ITB. Khutbah yang akan beliau sampaikan bertema memelihara amanah kepemimpinan. YPM Salman ITB mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, sehingga hari ini kita menjadi suci fitri kembali dan berhasil mencapai derajat takwa. Demikianlah beberapa catatan dan pengumuman dari kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam melayani jamaah sekalian. Sedekah ide, saran, dan kritik senantiasa kami nantikan untuk perbaikan. Selanjutnya, marilah kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan khusyuk dan mendengarkan khutbah dengan seksama agar sempurna ibadah kita. Sekedar mengingatkan, sholat Idul Fitri adalah 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram akan diikuti takbir 7 kali, dan pada rakaat kedua 5 kali takbir. Selesai sholat akan diikuti dengan khutbah yang merupakan suatu kesatuan ibadah yang tidak bisa kita pisahkan. Untuk itu kami mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk tidak beranjak meninggalkan tempat sholat sehingga khatib selesai menyampaikan khutbahnya. Dimohon dari handphone dimatikan dan soft lurus dan rapat. Kepada jamaah yang membawa anak kecil, mohon dapat mengkondisikan putra-putrinya agar tidak mengganggu kekhusyuan ibadah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluruskan suatu dan dirapatkan. Sok di depannya masih kosong modis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abda, wa 'azza junda, wa hazama al-ahzab wahda. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين ورحمة للمؤمنين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita mendapat kembali bertemu dengan salah satu hari besar kita, Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Dan semoga pada hari ini kita betul-betul kembali kepada kesucian fitrah kita, terbebas dari dosa. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al-faizin. Idul Fitri tahun ini berlangsung di tengah-tengah hiruk-pikuk suasana politik yang nyaris tak pernah berhenti, melilit nasib dan menguras tenaga masyarakat kita. Suasana politik yang berujung pada kehadiran seorang pemimpin, baik di level kota, provinsi maupun nasional, telah menguras perhatian masyarakat, termasuk umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas di negeri ini. Karena itu secara sederhana dapat diambil pelajaran bahwa jika proses politik itu dinilai sukses, maka umat Islam harus diakui sebagai penyumbang besar kesuksesan itu. Sebaliknya, jika proses politik itu dinilai gagal, baik karena gagal dalam prosesnya maupun gagal karena pemimpin yang dihasilkannya, maka harus diakui bahwa umat Islam pun telah berkontribusi besar dalam kegagalan itu. Kini pada hari yang fitri ini, dalam kenetralan suasana batin, mari kita lakukan evaluasi dan mawas diri. Apakah keterlibatan kita dalam setiap kali penentuan seorang pemimpin itu telah memberikan manfaat bagi umat, atau malah telah membazirkan setiap energi yang kita keluarkan karena tidak terbukti dapat memberikan hikmah bagi kesejahteraan umat. Lalu bagaimana kita dapat mengevaluasi semua tindakan yang telah kita lakukan itu? Kita dapat mengawalinya dari format niat yang menjadi motif dasar dalam menentukan seorang pemimpin. Mari kita tanyakan, apakah karena ambisi kekuasaan atau karena ketulusan untuk memperbaiki bangsa? Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Dalam sejarah perjalanan umat manusia, tema kepemimpinan hampir selalu menjadi tema penting dan krusial. Bahkan konflik dan ketegangan telah menjadi warna khas perjalanan itu sejak awal kelahiran manusia. Prosesnya memang berakar pada asal-usul kejadian manusia. Secara biologis dapat kita telusuri bahwa manusia bermula dari jutaan sel sperma yang berusaha membuahi satu sel telur, untuk kemudian menjadi janin yang terpelihara dalam rahim dan terus berkembang dalam kandungan. Jutaan sel sperma itu mengalami pergulatan dahsyat untuk membuahi sel telur. Jutaan sperma dalam proses berlomba saling mengalahkan, saling berebut kesempatan agar mampu membuahi sel telur. Akhirnya dari jutaan sel itu ternyata hanya tersisa satu sel saja yang sanggup membuahi sel telur. Pertemuan kedua sel itulah yang kemudian berkembang menjadi janin tumbuh dalam rahim seorang ibu. Potensi berebut untuk mempertahankan hidup memang sudah menjadi watak manusia sejak awal masa penciptaannya. Kenyataan itu terus terjadi hingga tiba masanya
manusia saling menunjukkan keakuannya menjadi seorang penguasa atas manusia lainnya. Diawali dengan kisah perebutan kekuasaan antara Qabil dan Habil. Meski mereka terlahir sama, bersumber dari pasangan biologis yang sama, dan dibesarkan dalam lingkungan sosial yang sama, bahkan keduanya pun tumbuh dalam ruang teologis yang sama pula, tapi karena mulai munculnya kepentingan di antara keduanya, maka mulailah terjadi pergulatan cita-cita untuk tampil sebagai penguasa. Peristiwa itu terus berlangsung tak terbendung dalam sejarah umat manusia yang ditandai dengan lahirnya para utusan Tuhan. Tabiat berkekuasaan tetap berkembang. Para pemuka kaum terdahulu yang telah terlanjur berkuasa tak sependapat dengan hadirnya sang utusan Tuhan. Mereka mulai diliputi rasa khawatir untuk tidak sanggup mempertahankan wibawa kekuasaannya. Maka mereka pun menolak kehadiran para utusan itu. Sejarah melukiskan bagaimana Musa terpental dari kaumnya sendiri, bangsa Yahudi. Isa juga terpaksa menerima kenyataan pahit yang amat mengerikan. Dan akhirnya Rasulullah Muhammad SAW pun memilih jalan hijrah untuk menghindari penolakan kaumnya yang telah terlanjur menjadi penguasa di kota Makkah. Sepeninggal Rasulullah SAW, pemandangan paling berebut kekuasaan itu tak kunjung padam, bahkan semakin memuncak, terutama dengan menajamnya konflik internal di kalangan sesama umat pengikut Rasulullah. Konflik Ali dan Muawiyah yang berujung pada terpecahnya dua kekuatan besar Sunni dan Syi'i adalah di antara buah konflik yang semakin sulit diselesaikan. Lahirnya hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat untuk memperkuat argumentasi, mempertahankan kekuasaan menjadi tema yang hingga kini sulit dinetralisasi. Tumbuhnya kelompok-kelompok atas dasar polarisasi teologi yang kemudian berkembang menjadi sejumlah mazhab kalam, semakin mempertegas perpecahan yang berakar pada tema kekuasaan. Demikian seterusnya perjalanan itu tak berhenti di situ. Para pengikut Nabi yang mengklaim sebagai umat Rasulullah Muhammad ini tak mau berhenti berapologi. Dalil-dalil yang dianggap paling rasional untuk dirumuskan untuk menyembunyikan keburukan. Semuanya dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan yang jika tidak hati-hati merawatnya akan terjebak pada godaan kemanusiaan yang meliputi tahta, harta, dan wanita. Tahta semakin tak rela dilepaskan, harta semakin menggunung dikumpulkan, dan akhirnya wanita semakin menggurita melilit nafsu kebinatangan. Semuanya tiba-tiba berubah menjadi halal atas nama hukum yang diyakininya bersumber dari firman-firman Tuhan. Tak ubahnya seperti para pendahulu aliran-aliran teologi ketika pertama kali lahir terpaksa membuat berbagai hadis palsu untuk mengukuhkan pendiriannya agar tetap tampak sahih di hadapan umat manusia. Kekuasaan terus dipertahankan seolah hanya ada satu kekuasaan yang berkuasa, yaitu miliknya. Apapun rela dilakukan, meski harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Mungkin mereka lupa bahwa kepemimpinan dan kekuasaan yang mutlak adalah di tangan Allah, bukan pada kekuasaan manusia. Pemimpin yang maha mutlak adalah Allah, Tabarakalladzi biyadihi al-mulku. Di tangan Allah lah segala kekuasaan. Mereka lupa kalau pesan wahyu ini merupakan landasan utama kepemimpinan bagi seorang muslim. Garis-garis yang sejatinya menjadi pedoman yang ditetapkan Allah kini mulai tergerus ambisi kekuasaan yang kerap dapat memenjara kehidupan. Padahal kepemimpinan yang ada pada manusia hanyalah semata-mata anugerah dan sekaligus amanah dari Allah yang mengandung konsekuensi tanggung jawab. Manusia hanya bertugas merawatnya secara adil dan benar, tak perlu berambisi mempertahankannya, apalagi jika dilakukan dengan cara-cara yang dapat mengganggu kebersihan amanah. Kepemimpinan merupakan keputusan Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Jabatan dan kepemimpinan tidak selalu identik dengan kemuliaan. Banyak orang yang punya jabatan tapi tidak punya kemuliaan, dan tidak sedikit orang yang mempunyai kemuliaan walaupun tanpa jabatan dan kedudukan. Kita tak perlu dan tidak boleh memaksakannya, sehingga harus melakukan segala cara yang belum tentu dibenarkan Allah. Kemenangan dan kekalahan dalam urusan jabatan kepemimpinan hanyalah proses yang ada pada wilayah kemanusiaan. Allah dapat saja menguji dengan kemenangan
padahal sesungguhnya Allah sendiri tidak ridho dengan kemenangan itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Imran ayat 26. Allahumma qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan olehmu, wahai Zat yang maha kuasa di atas segala yang berkuasa, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Kau kehendaki. Kau renggut kekuasaan itu dari orang yang Kau kehendaki. Kau berikan kemuliaan kepada orang yang Kau kehendaki. Dan Kau berikan kehinaan kepada orang yang Kau kehendaki. Dengan kekuasaan-Mu yang mulia, Engkau bisa berbuat apa saja sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kepada sahabat Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan, wahai Abu Dzar, sesungguhnya jabatan kepemimpinan itu adalah amanah, dan setiap amanah kepemimpinan akan melahirkan penyesalan dan kesedihan, kecuali bagi mereka yang mengambilnya dengan cara yang baik dan dapat melaksanakan kepemimpinan itu dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya akan bahaya kehancuran, yaitu apabila sesuatu urusan diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya. Beliau berpesan, ingatlah, tunggu tanggal kehancurannya, tunggu tanggal kehancurannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu tanggal kehancurannya. Beliau juga berpesan, barang siapa yang menyerahkan urusan kaum muslimin kepada seseorang, padahal ada orang lain yang lebih pantas memegangnya, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan kepada Rasul Allah. Selain kemampuan sesuai dengan bidang garapannya, serta terdiri dari orang-orang yang terbaik dari yang ada, pemimpin itu hendaknya dicintai rakyat yang dipimpinnya dan berpihak untuk membela rakyat yang dipimpinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum wa shiraru a'immatikum alladzina tabghudunahum wa yabghudunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum." Sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun cinta kepadamu. Kamu hormat kepada mereka dan mereka pun hormat kepada kamu. Dan sejelek-jelek pemimpin kamu adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun benci kepada kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknat kamu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kini marilah kita ambil pelajaran dari perjalanan kepemimpinan bangsa kita dari tahun ke tahun. Seorang pemimpin sejatinya lahir dari dinamika kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Seperti diisyaratkan ajaran agama, setiap masyarakat dalam jumlah kecil maupun besar mutlak diperlukan seorang pemimpin dengan tujuan untuk membimbing dan memfasilitasi setiap hajat hidup masyarakatnya. Rasulullah SAW bahkan mengajarkan untuk mengangkat seorang pemimpin bila berkumpul dua orang atau lebih di antara mereka. Pemimpinlah yang seharusnya memfasilitasi terciptanya kehidupan yang nyaman, terhindar dari rasa takut, terpelihara rasa aman, terpenuhi kebutuhan hidup secara wajar. Untuk terpenuhinya rasa aman dan nyaman itulah kelahiran seorang pemimpin dapat dipandang sebagai sumber kemaslahatan. Ia dipercaya karena kesanggupannya memberikan solusi beragam kebutuhan masyarakatnya, sedang masyarakat sendiri akan dengan sendirinya memberikan dukungan dan bantuan pada pemimpin yang menunjukkan keikhlasannya memperhatikan setiap hajat hidup mereka. Jika berjanji, ia akan memenuhi setiap janjinya. Jika mengambil keputusan, ia akan mendahulukan pertimbangan kebutuhan masyarakatnya. Jika bersuara, ia akan mempertimbangkan aspek rasionalitas dan kepatuhan sesuai kondisi rakyatnya. Jika membagi kesejahteraan, ia akan meratakan bagiannya sesuai kepentingan umum dan tidak akan memilah demi kepentingan keluarga dan kelompoknya saja. Pemimpin adalah sosok pengayom seluruh masyarakat yang dipimpinnya tanpa kecuali, tanpa melihat latar belakang kelompok ataupun partai yang mengusungnya. Seorang pemimpin adalah pemimpin bagi seluruh masyarakatnya. Jika terjadi kesalahpahaman, ia akan menjadi juru damai bagi masyarakatnya, bukan sebaliknya menjadi sumber konflik antar warga yang dipimpinnya.
Jika berkata atau berjanji, dia akan menyampaikan apa adanya tanpa dibumbui kepentingan pencitraan dirinya ataupun tujuan membalut kebohongan dengan kata-kata manis yang menggembirakan. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan kata-kata ataupun janji yang dapat menyesatkan. Kesesatan dapat bersumber pada kata-kata, kebijakan ataupun perilaku seorang pemimpin. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, telah memberi amanat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang paling aku takuti atasmu ialah pemimpin yang menyesatkan. Begitu bahayanya pemimpin yang menyesatkan. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, selain Dajjal yang paling aku takuti atas umatku. Beliau mengatakannya 3 kali. Kata Abu Dhar, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa selain Dajjal yang paling kau takuti atas umatmu itu? Nabi bersabda, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Di satu sisi, seorang pemimpin mempunyai peluang yang luas untuk berbuat kebajikan yang lebih dari mereka yang tidak mempunyai kedudukan. Tapi di sisi lain, seorang pemimpin juga mempunyai peluang yang luas untuk berbuat kejahatan yang lebih dari mereka yang tidak mempunyai jabatan kepemimpinan. Oleh karena itu, tepat seperti yang digambarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disodorkan padaku 3 golongan yang paling pertama masuk surga dan 3 golongan juga yang paling pertama masuk neraka. Adapun yang paling pertama masuk surga ialah orang yang mati syahid, pemimpin yang adil dan selalu menjauhi yang haram, dan hamba sahaya yang baik ibadahnya kepada Allah dan selalu menasihati majikannya. Adapun 3 golongan yang pertama masuk neraka ialah pemimpin yang penipu, hartawan yang tidak pernah memberikan kewajiban hartanya, dan orang fakir yang sombong. Hadis di atas menggambarkan begitu beratnya beban seorang pemimpin, tapi juga begitu terhormatnya seorang pemimpin. Tapi pada saat yang sama begitu hinanya seorang pemimpin, terutama jika tak sanggup merawat amanah kepemimpinan yang dimilikinya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru saja kita selesai melewati pesta demokrasi yang satu. Di depan telah menunggu pesta demokrasi yang lainnya. Semua itu seolah terus tak berhenti menghimpit kehidupan sehingga kita pun sulit untuk menghindarinya. Ini saatnya kita kembali pada cita-cita suci kepemimpinan umat. Lakukan yang terbaik untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan, lapisan, ataupun bahkan keberpihakan hanya atas dasar kepartaian. Umat akan selalu menunggu perwujudan amanah dan kematian para pemimpinnya. Umat juga akan menjadi saksi atas tindakan dan kebijakan yang mengedepankan kepentingan umat atau justru sebaliknya cenderung pada kesenangan-senangan. Al-Quran menyampaikan kepada kita bahwa penguasaan aset yang melewati batas, pengambilan wewenang yang berlebihan, gairah nepotisme yang semakin terang-terangan, atau bahkan penghimpunan kekayaan untuk kepentingan segelintir orang, semuanya akan menjadi saksi yang tidak bisa diingkari atas kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala kelak di saat terjadi perhitungan, yaitu saat ketika mulut tak lagi sanggup berbicara, hanya tangan dan kaki yang lantang memberikan kesaksian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itulah yaumul hisab, hari perhitungan. Itulah yaumul fathi, hari pengadilan. Itulah yaumul asra, hari penyesalan. Dan itulah yaumul taghabun, hari terbukanya. Akhirnya, marilah sejenak kita tundukkan kepala, kita lebar-lebar, kita buka lebar-lebar mata hati dan pendengaran kita. Kita perserahkan setuntas-tuntasnya kepada Allah Azza wa Jalla. Di penghujung bulan yang penuh ampunan ini, mari kita bersihkan segala bentuk kekeliruan kita, khususnya dalam langkah kepemimpinan dan keumatan yang telah terlanjur kita lakukan. Allahumma ya Allah yang mujibat sa'ilin, kami duduk menundukkan kepala kehadirat-Mu. Kami mohon hidayah dan petunjuk-Mu. Sejujurnya Rabb, kami bersimpuh untuk menyesali semua tindakan kami yang mungkin tidak Engkau ridhoi. Kami telah salah langkah, Rabb. Kami telah keliru membuat keputusan.
Kami telah lupa atas petunjukan peringatan-Mu seperti Engkau tuliskan dalam firman-Firman-Mu. Karena itu ampunilah kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Sucikan hati dan pikiran kami ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan lurus yang Kau sendiri bimbing bagi keselamatan dan kebahagiaan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tak berkuasa melihat penderitaan saudara-saudara kami. Kami tak tahan melihat ketakmampuan saudara-saudara kami. Masih banyak di antara saudara kami yang tak sanggup membiayai pendidikan, tak sanggup memelihara kesehatan, tak sanggup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suburkan benih-benih kemaharahman Rahman-Mu dalam diri kami, ya Allah, agar kami dapat dengan tulus mencintai dan menolong saudara-saudara kami tanpa membedakan status sosial yang kami sendiri sering tak sanggup menghadapinya. Tumbuh suburkan benih-benih ketaatan kami kepada-Mu, agar kami tetap tulus mengikuti sunnah Rasul-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami sadar kalau kami belum sempurna menjadi hamba-Mu seperti yang Kau inginkan. Karena itu kami mohon, wahai Tuhan yang Maha Pemberi, limpahkan kepada kami kecintaan dan ampunan-Mu. Kaburkan pula kepada ibu bapa kami seluruh rahman dan rahim-Mu, agar kami dapat memperbaiki amal dan ibadah kami, agar ke depan kami terpelihara bersama hamba-hamba-Mu yang saleh, agar tidak ada lagi kegelisahan yang dapat memenjara kehidupan kami. Ya Allah, ya Rabbana, dalam menempuh perjalanan usia yang kian menepi ini, kami tidak ingin berujung dalam kekufuran ataupun ketakaburan. Dalam menjalani sisa usia yang semakin senja ini, kami ingin berakhir dalam garis husnul khatimah. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, hindarkan kami dari sikap dan perilaku permusuhan di antara sesama kami. Hindarkan kami dari kebiasaan lalai dalam mengabdi hanya kepada-Mu. Bimbinglah kami agar kami tetap berada di jalan yang diridhoi oleh-Mu, agar kami tetap menjadi hamba-hamba-Mu yang mencintai-Mu dan dicintai oleh-Mu. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma fatir as-samawati wal-ard, alimul ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair, innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi, inna Allah la yukhliful mi'ad. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.